أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرانا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت ملائكة يستمعون الذكر. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini hadis tentang keutamaan datang salat Jumat, bersegera pagi-pagi datang salat Jumat. Baik ya. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasalah yaumal jum'ah." Siapa yang mandi pada hari Jumat? Pada di sini mandinya hari Jumat ya, bukan sebelum fajar. Yang namanya Jumat itu terbit matahari, ya benar ya, terbit matahari, jelas ya. Namanya Jumat terbit matahari, berarti mandinya pada pagi setelah terbit, benar tidak? Ya, mandi Jumat. Di sini juga ada anjuran untuk mandi Jumat. Ya, sebagaimana sudah lewat bahwa hukum mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, meskipun ada yang mengatakan wajib, kita hargai. Siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian ya berangkat roha, ya berangkat sholat Jumat pada jam pertama, maksudnya waktu pertama, maka seakan-akan dia berkurban seperti seekor unta. Faka'annama qarraba badanatan. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat pada jam kedua, waktu kedua hari Jumat, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkurban seperti seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat ya salat Jumat pada jam ketiga, waktu ketiga, maka faka'annama qarraba kabashan aqrana, seakan-akan dia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Ya. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang berangkat pada jam keempat atau waktu keempat, faka'annama qarraba dajajah, seakan-akan dia berkurban seperti seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan barang siapa yang berangkat pada jam atau waktu kelima, faka'annama qarraba baydah, seakan-akan dia berkurban seperti telur. Fa idza kharajal imam, ketika imam keluar ini untuk berkhutbah, ditutuplah, tidak ada mie telur. Apa yang dapat? Telur repak. Tidak dapat apa-apa. Ya, telur pecah pun tidak dapat. Artinya ketika imam sudah berkhutbah, itu tidak ada mie dapat. Yang lain 5 waktu saja. Waktu ke-6 itu khusus untuk imam ketika berkhutbah. Apa yang terjadi ketika imam berubah? Ditutup buku. Bahkan hadis riwayat yang lain, di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat. Sampai naiknya khatib di atas mimbar, malaikat nutup catatannya, bukunya. Banyak demikian enggak? Banyak demikian. Telur pecah pun tidak dapat. Masya Allah. Ini kaum muslimin banyak yang datang setelah khatib, bahkan tidak masuk. Coba perhatikan. Hadaral malaika yastami'una dzikr. Ketika khutbah sedang berlangsung, hadir malaikat duduk
mendengarkan. Masya Allah, makhluk yang mulia malaikat mendengarkan khutbah. Bagaimana dengan manusia? La haula wala quwwata illa billah. Pemandangan yang kita sering dapati tiap hari Jumat. Mereka paham tak? Tahu tidak? Mereka paham bahwa mereka nggak ada apa-apa kecuali ya sia-sia. Paham tidak? Sering diingatkan sama khatib atau pengurus masjid, sering diingatkan. Ketika ayo masuk, tidak ada yang mau masuk, tinggal di luar. Hisab, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi ya. Nah, di sini ya mas kalian, hadis ini tentang faedah ini sangat banyak. Sahihnya hadis menunjukkan bahwa mandi pada hari Jumat itu dimulai sejak terbitnya fajar, karena menunjukkan al-yaum, yaum man iktasala yaumal jum'ah. Dan juga di sini roha berangkat, atau di sini maknanya at-tabkir, berpagi-pagi, bersegera. Ya. Fa innal a'imma yarona anna hadha sa'al khamas tabda'u min tulu'is syams. Karena para imam memandang 5 waktu ini itu dimulai sejak terbitnya matahari. Ya. Ya, wallahu alam bisawab. Akan tetapi Imam Malik mengatakan annala tidak dimulai kecuali min zawwal syams, kecuali sebelum terbitnya tergelincirnya matahari. Kenapa? Li'anna nilam alil Madinah yabkiruna bi sihabil al-masjid yaumil jum'ah. Karena penduduk Madinah itu mereka berangkat pergi masjid itu ketika hampir masuk waktu Jumat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ada 2 pendapat yang berbeda. Yang mana masuk 5 waktu dalam hadis ini? Ya, apa maksudnya? Apakah mulai terbitnya matahari sampai naiknya khatib di atas mimbar? Ini sebagian ulama mengatakan demikian, seperti Syekh Utsaimin. Jadi 1 hari itu dibagi berapa jam? 12 jam. Jadi 6 jam. Kalau terbit matahari itu jam 6, masuk Jumat jam berapa? Ya, berarti ada 5 jam kurang ya lebih. Berarti baginya 1 jam ya. Per 5 waktu itu andaikan ya mulai terbitnya matahari sampai naiknya khatib di atas mimbar, berarti kita pakai jam 6 pama terbit matahari sampai naik mimbar, bagi 5 berapa jam? 1 jam lebih ya. Berarti jam 6 sampai jam 7 kurang lebih itu waktu pertama. Berarti waktu pertama berkurban seekor unta. Jam 7 sampai jam 8 lebih waktu ke 2. Jam 8 sampai jam 9 waktu ke 3. Jam 10 sampai jam 11 waktu ke 4. 11 sampai masuk waktu ke 5. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf ulama ya, Pak. Khilaf ulama. Ya. Tapi sebagian ulama demikian, seperti karena hadisnya dijelaskan min tulu'i yaumil Jumat, menit selama Jumat, berarti pada hari Jumat. Tapi sebagian mengatakan tidak. Ini hanya menunjukkan bahwa anjuran untuk bersegera datang salat Jumat. Sebagian mengatakan bahwa bagaimana kalau umpama jam 7 dia datang. Sebelumnya sudah banyak nih. Dia dapat berapa nih? Orang kedua, orang ketiga, orang keempat dapat apa?
Jadi sepertinya ada pengelompokan waktu. Demikian. Pengelompokan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya kita kalau dari khilaf ulama, yang jelasnya siapa yang paling pagi datang? Dipahami maksud saya? Siapa yang paling pagi datang ketika itu dia dapat unta. Dipahami kira-kira maksud saya? Sebagai ulama jangan dibatasi waktunya. Wallahu a'lam. Artinya di sini secara umum siapa yang pertama kali datang ketika itu meskipun waktunya jam 10. Dipahami? Jelas ya? Siapa yang pertama kali? Dia unta. Datang yang orang kedua, yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Tapi ya keluar dari khilaf ini, ya cepat-cepat makin datang. Tidak pernah kita dapat unta ini. Tidak pernah kita dapat unta. Artinya apa? Siapa yang pertama kali datang di masjid ini dia dapat unta. Pahami? Karena begini. Kapan dikatakan bahwa waktu pertama itu jam 6 sampai jam 7 tidak ada yang datang, belum yang datang. Dia pegang tahu. Nanti sekitar jam 11 datang semuanya. Jadi yang didapat cuma apa? Cuma apa didapat? Telur aja, ya kan? Maka ini terjadi khilaf dengan para ulama. Dipahami kira-kira? Maka keluarnya ya lebih baik kita bersegera. Artinya di sini ya kita pahami bahwa siapa yang paling pertama kali datang pada hari Jumat itu dapatnya unta meskipun bukan waktu jadi ditunjukkan para ulama. Dipahami? Maka yang datang kedua, ketiga dan seterusnya dapat telur. Wallahu a'lam bishawab. Dipahami kira-kira? Ya? Dipaham tidak maksud saya? Ya gitu ya. Untuk memahami dalil ini. Tapi kita juga tidak bisa memaksa. Kalau ada yang berpendapat bahwa jam 6 sampai jam 7 jam itu waktu pertama, ya silakan. Ya, karena memang tidak ada yang sharih, tidak ada yang sharih. Itu maksudnya di sini jam waktu pertama itu kapan? Ini yang salah. Waktu pertama itu kapan? Waktu berkorban seperti unta itu kapan waktunya? Ya toh? Jangan sampai waktunya jam 7 sampai jam 8 itu sapi. Kita datang jam pertama kali datang masjid itu jam 10. Kita sendiri datang. Maka para ulama mengatakan ini tidak ada dalil yang sahih. Maka sebagian mengatakan bahwa ya lihat kondisi keadaan. Ya, siapa yang pertama kali datang, dapatnya kita datang ke berapa? Paling dapat telur ya. Sebelum naik khatib mimbar. Itu telur. Telur ya. Telur, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini ya, terkait dengan hadis ini, manusia atau seorang yang datang salat Jumat pada hari itu berbeda-beda keutamaan dan kemuliaan dan pahala yang didapat. Ya. Itu berbeda-beda. Makanya di sini siapa yang paling pertama kali datang, dia dapat lebih utama daripada yang kedua, daripada yang terakhir. Ya, ini sungguh hati-hati kita jemaah sekalian bersohib dengan orang yang tidak paham agama. Kadang-kala kita ingin cepat-cepat ke masjid datang, tapi teman tunggu dulu. Cina pi, loh. Akhirnya niat kita mau datang cepat-cepat jam 10, jam 11 bisa selesai 2 juz, 1 juz. Tapi masalahnya adalah ada tuh alasan, ada tuh halangan. Maka ada teman kita yang tidak kenal agama, ya itu kadang bisa menghalangi. Cina pi matuk pi. Kadang ya scroll HP, main terus nih, Masya Allah. Ya kadang ya. Makanya kalau ini awal sudah ada, segera, jangan sampai terhalangi. Ya, kayak insya Allah Jumat depan ya kita berlomba dapat unta. Kalau tidak bisa dapat unta ya minimal dapat kambing atau ayam. Masa kita telur terus? Ya. Masya Allah, barakallahu fikum.
Ya, niatnya sudah ada. Niatnya sudah ada, kita berusaha. Ya, kita berusaha, apalagi kita yang ASN nggak berat. Kita terikat dengan aturan, nggak berat. Tapi yang jelasnya kita berusaha. Tapi bagaimana kalau andai kan di masjid itu udah jam 11 belum ada orang? Udah jam 11 belum ada orang. Kita pertama kali datang, dapat onta enggak? Semoga dapat onta. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam. Ya, jadi kita berusaha yang enggak ada kegiatan, yang enggak ada kepentingan, kita berusaha dapat minimal ayam. Kalau kambing susah didapat ya ayam aja. Karena untuk mendapatkan onta ya perkaranya berat. Yang berat apa jawab masjid ya? Siapa yang pertama kali datang di masjid ini biasa? Itu dapat onta itu. Masya Allah. Ya, kalau Jumat ya dapat onta. Di sini tentang kaitannya dengan keutamaan kaum muslimin yang mendapatkan pahala yang berbeda-beda, itu terkait dengan usaha mereka. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan pahala itu tergantung amalan yang kita perbuat. Di sini sebagaimana saya katakan tadi, bahwa batas akhir itu mendapatkan telur itu pas imam naik mimbar. Pada saat itu malaikat sudah menutup buku catatan. Bagaimana yang terlambat saat khutbah? Masih dapat? Yang terlambat sementara khutbah datang, masih dapat? Tidak dapat. Pahala Jumat dapat, pahala salat Jumat dapat. Tapi fadilahnya keutamaan waktu ini pertama kali datang tidak dapat. Biarpun telur busuk tidak dapat. Ya, tidak dapat. Ya, sungguh banyak kaum muslimin ya, kecuali perkara kita darurat tidak bisa dihindari ya, mau diapa lagi. Tapi makanya jamaah sekalian, saya ingatkan kepada kita semuanya, sesuatu amalan rutin usahakan jangan ditinggalkan. Amalan rutin bukan wajib ya, bukan wajib. Karena wajib tidak boleh tinggalkan. Maksud saya amalan rutin yang sering kita amalkan jangan ditinggalkan. Karena ketika kita tinggalkan dalam keadaan sakit musafir, terhitung pahalanya. Dipahami? Terhitung pahalanya. Pahalanya seperti ketika kita sedang sehat atau sedang tidak sibuk. Maka jangan tinggalkan. Contoh apa? Salat sunnah rawatib, jangan ditinggalin. Jangan. Nah, ketika sakit tidak bisa, maka ketika kita sakit tinggalkan, tapi di luar sakit kita rutinitas, maka kita sakit juga pahalanya terhitung sama seperti tidak sakit. Semana hadis jelaskan. Paham ya? Nah, kadang-kadang juga salat, makanya salat sunnah subuh itu ketika kita ketinggalan salat sunnah subuh, anjurannya dilaksanakan setelah salat subuh, dianjurkan. Saking pentingnya itu. Ya. Mama, antum punya wirid baca Al-Quran. Ini saya ingatkan mumpung saya ingat pada jamaah sekalian, hendaklah kita berusaha punya amalan rahasia, amalan sir, ibadah sir antara diri kita dengan Allah yang tahu saja. Enggak ada yang tahu. Orang terdekat kita tidak tahu, istri kita, anak kita tidak tahu amalan kita. Hanya yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Itulah menjadi tameng, itu menjadi andalan di hadapan Allah. Kenapa? Amalan yang lain belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Kenapa? Rahasia kita dengan Allah itu yang ikhlas, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Terus amalan yang lain yang kita perlihatkan, kita nampakkan belum tentu ikhlas. Maka hendaklah kita berusaha ada amalan kita andalkan di hadapan Allah. Ini sebabnya kenapa seorang perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel diampuni dosanya oleh Allah.
Ya, kenapa? Kenapa? Seorang perempuan pelacur Bani Israel diampuni oleh Allah. Kenapa? Hah? Hah? Karena ikhlas menolong seekor anjing. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Dipahami ya? Hendaklah kita berusaha ada amalan yang kita diandalkan di hadapan Allah. Sembunyi, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nggak ada yang tahu. Ya, karena itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Nah, yang lain kita tidak ada jaminan ikhlas. Salat kita, masya Allah. Ya, maka ini jamaah sekalian terkait dengan faedah hari ini. Baik, tadi kita lanjutkan. Itu batas akhir mereka mencatat itu ketika imam naik mimbar. Nah, ketika imam naik mimbar, apa yang terjadi? Malaikat hadir. Malaikat hadir. Ada malaikat hadir mendengarkan khutbah. Ya. Ya, hadarat al-malaika yastami'una dzikr. Ya, para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Malaikat pun diam, malaikat pun mendengarkan. Bagaimana dengan kaum muslimin? Sibuk cerita, anak-anak sibuk main HP, main FF, mabar di sementara khutbah berlangsung. Ini sering. Maka ini boleh pengurus masjid memberikan perhatian, peringatan kepada anak-anak yang ribut. Boleh. Ya, boleh. Supaya tidak mengganggu jamaah kaum muslimin. Ya. Itu banyak sudut sana, sudut sini, ributnya. Maka juga boleh para khatib ya mengingatkan untuk diam ketika khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini pada dalam hadis juga terakhir dijelaskan wa qalu yastaminu dzikr fihi, ya, di dalamnya ada petunjuk sungguhnya khutbah itu disebut sebagai zikir. Ya, zikir. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa wajibnya khutbah itu mempunyai ayat-ayat Al-Quran, dibaca ayat Al-Quran. Karena di sini yastami'una al-zikr. Ya. Wa aslu fil lafaz zikr ayutlaqal wahyi. Artinya di sini asalnya lafaz zikr itu dimutlakkan atas wahyu. Itu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Jadi di sini bahwa para malaikat pun mereka mendengarkan khatib. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi sebagai kesimpulan pada pertemuan kita ini tentang hadis ini, penyebutan waktu pertama, kedua, dan ketiga, dan kelima itu hanya dorongan untuk berangkat lebih awal. Tujuannya agar orang yang tidak menunaikan salat itu terdorong untuk meraih keutamaan yang lebih banyak. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, keutamaan duduk di saf pertama, keutamaan menanti salat Jumat, keutamaan sibuk dengan amalan-amalan sunnah, zikir, iktikaf. Ya, dan ini keutamaan ini tidak bisa dicapai jika kita berangkat setelah tergelincirnya matahari atau setelah memasuki waktu zuhur. Artinya tidak ada keutamaan bagi orang yang datang setelah waktu zuhur kecuali menunaikan hanya salat Jumat. Sebab seruan azan itu sudah dikumandangkan. Ya, sudah dikumandangkan. Maka ini menunjukkan berpagi-pagilah. Mau dapat unta, datang secepatnya. Ya, wallahu alam bisawab. Dalam riwayat lain menunjukkan cerdasnya kalau seseorang ya, dia memperpendek khutbahnya, memanjangkan salatnya. Ini kaum muslimin
tidak terbiasa sholat Jumat panjang bacaan. Tidak terbiasa ya? Biasakan. Sesuatu yang sunnah kalau tidak dibiasakan akan hilang. Kenapa kaum muslimin merasa tidak bisa keluar dari zona nyamannya? Karena terbiasa dengan yang begitu. Ya, terbiasa. Coba-coba kita perhati. Aku pasti mengeluh. Weh, tanah coba semuanya kan. Ya. Yang minimal dibacakan al-ala sama al-ghasyiyah. Paling itu sebentar aja. Tapi itu kebanyakan. Ini saya juga beri nasihat kepada kita semuanya. Mana lebih afdal ketika kita imam baca sempurna satu surah atau penggal-penggal ayat? Mana yang dimakan Rasulullah? Satu surah full. Satu surah full. Makanya jangan coba pakai Al-Baqarah. Nabi pernah salat ya, tapi salat lail. Pakai Al-Baqarah full ya, full. Jangan coba Al-Baqarah untuk salat 5 waktu. Artinya pakai yang surah-surah. Makanya itu ada surah mulai surah Qaf sampai ke bawah. Itu ada pembagian itu surah-surah ketika ada dibaca dalam salat. Ya. Bama salat maghrib bacanya apa biasa? Yang pendek 3 kul. 2 kul, Qul bil falaq, Qul bin nas. Kita aja sama Al-Ikhlas. Ya kan? Terus kalau ya wajar enggak masalah waktu memang. Kalau salat Isya apa yang biasa Nabi salat Isya? Atiwal atau panjang ya? Surah apa? Hah? Qaf sampai salat subuh yang paling salat subuh yang paling panjang. Ya. Ada yang baca surah An-Naba salat subuh sampai habis? Hah? Paling dibagi dua, kalau anda dibagi dua jamaah. Jamaah. Ini masalah karena ya seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan dipaksa nanti lari jamaah. Lari jamaah kaum muslimin. Karena ada juga yang silhaja, ada anak-anak, ada orang tua, nggak boleh dipaksa. Jangan sampai menegakkan sunnah ya membuat lari orang. Jangan. Sunnahnya surah Qaf. Nggak boleh ya. Jangan. Sunnahnya panjang-panjang nggak boleh. Kita lihat keadaan kondisi. Ya, jangan sampai kita inginkan sunnah ya nanti lari orang, nggak boleh. Menyesuaikan keadaan kondisi. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya lebih baik satu surah full daripada penggal-penggal ayat. Karena itu sempurna. Ya, surah pendek nggak masalah, juz amma banyak sekali surah pendek. Ya. Antum mau baca surah pendek dari Ad-Duha ke bawah ya semua bisa. Ya penting full. Masalah Isa bacanya ini surah Al-Kahfi full. Bisa. Sebenarnya tidak ada larangan, tidak ada larangan, boleh saja, boleh, tidak ada larangan, sah saja. Cuma afdolnya, ya afdoliannya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sebelum kita tutup sekarang ada hadis bagi kita. Ada 3 perkara yang seandainya manusia mengetahui apa yang ada dalamnya, tentu mereka akan berlari seperti larinya unta untuk memburunya. Waktu itu apa? Ketika azan. Terus sabter depan. Terus berangkat lebih awal pada hari Jumat. Ya, ini termasuk kita semuanya mendorong kita untuk berusaha semaksimal mungkin untuk berangkat lebih awal ke salat Jumat. Ya, sekira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanaka wa bihamdik.